Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, gelandang Liverpool waspadai kekuatan baru Timnas. Bergerak, PSSI jalin komunikasi pemain keturunan baru. Ragnar tak ambil pusing soal karirnya. Malaysia kembali singgung Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Mantan atlet bisbol Korea Selatan Yang Jun-hyuk mengungkapkan kekaguman bagaimana pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong banyak dihormati oleh masyarakat Indonesia. Sejumlah pencapaian yang ditorehkan STY selama menukangi tim Garuda menjadi faktor yang membuatnya banyak disanjung oleh masyarakat Indonesia. Dalam kanal YouTube-nya, Yang Jun-hyuk yang sedang berada di Indonesia menjadi saksi bagaimana STY yang juga kompatriotnya asal Korea Selatan sangat terkenal di tanah air. Bahkan, Yang Jun-hyuk menyamakan STY dengan Go Siding yang pernah membawa timnas Korea Selatan ke semifinal Piala Dunia 2002. Hiding sosok pelatih asal Belanda yang sangat dihormati di negeri gingseng tersebut. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bertekad memberikan sesuatu yang lebih baik di Indonesia sebagai pelatih tim nasional. Hal itu disampaikan STY ketika hadir memenuhi undangan ke kediaman Song Chang-gun, Presiden dan CEO KMK Global Sport Group yang terletak di Jakarta. Pelatih berusia 53 tahun itu menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang membantunya di Indonesia. Sudah lebih dari 4 tahun STY menangani skuad Garuda. Ketika memutuskan menerima tawaran melatih Timnas Indonesia, STY mengaku ada negara lain yang juga memantaunya. Pelatih asal Korea Selatan itu juga ingin memberikan yang terbaik selama masih duduk di kursi pelatih Timnas Indonesia. Sebelum kembali ke Korea Selatan, STY bertekad bekerja lebih keras di Indonesia. Pada Senin lalu, seorang supporter Malaysia dalam akun @onefootballm mencuri sesuatu yang menyinggung para pendukung Timnas Indonesia. Akun tersebut merespon fakta bahwa Malaysia sebenarnya adalah tim dengan catatan terbaik di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Fakta bahwa Vietnam dan Filipina adalah tim yang lebih familiar karena sesama tim Asia Tenggara membuat supporter Malaysia dengan akun @onefootball menganggap Timnas Indonesia hanya beruntung. Pada Rabu kemarin, supporter Malaysia yang sama mencuit tentang jumlah piala AFF oleh negara-negara ASEAN, yang mana skuad Garuda belum pernah memenangkan trofi piala AFF ini. Para supporter Timnas Indonesia pun meresponnya dengan gaya satire, menganggap aksi Malaysia memamerkan satu trofi itu sebagai hal yang keren. Sementara itu, Timnas Indonesia sejatinya menjadi kandidat juara di Piala AFF 2024 yang digelar pada November hingga Desember mendatang. Namun demikian, skuad Garuda juga akan melakoni laga-laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November nanti. Jadi, Shin Tae-yong kemungkinan tidak akan mengirimkan skuad terbaik yang mana akan mengurangi kekuatan Timnas Indonesia. Dilaporkan oleh media Belanda Football Premier, Ragnar Oratmangun tak termasuk dalam rencana pelatih Art Lengeler bersama Kevin Van Veen. Taira jika pelatih Groningen itu tak mau mengandalkan Ragnar Oratmangun, lantaran sang pemain Timnas Indonesia itu gagal membuktikan kualitasnya selama dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Pada musim ini, Ragnar Oratmangun mendapatkan kesempatan bermain 32 kali untuk Fortuna Sittard di semua ajang. Namun, dia gagal mencetak satu pun gol dan hanya mampu mengukir satu assist. Dalam akun Instagram pribadinya @oratmangun, Ragnar mengunggah sebuah foto pemandangan pantai, mengindikasikan bahwa dirinya sedang berlibur. Sang penyerang berusia 26 tahun itu nampaknya belum mau memusingkan tentang masa depannya untuk saat ini, sehingga ia lebih memilih fokus kepada liburannya. Beberapa waktu lalu, gelandang Liverpool FC sempat mewaspadai lahirnya kekuatan baru di Timnas Indonesia. Momen tersebut terjadi saat skuad Garuda berhasil kalahkan Vietnam di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia sudah cukup untuk menyingkirkan Vietnam dari persaingan. Namun kekalahan yang dialami Jepang membuat tim Samurai Biru harus berjuang keras untuk merebutkan status runner-up atau peringkat ketiga terbaik. Kapten Timnas Jepang Wataru Endo sempat menyatakan bahwa Jepang akan mengempur skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong
sejak menit pertama demi meraih kemenangan dalam laga yang akan datang. Gelandang Liverpool FC ini pun menegaskan bahwa kemenangan atas timnas Indonesia di laga pamungkas menjadi harga mati bagi Jepang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Wataru Endo juga menegaskan bahwa Jepang tidak boleh terpaku pada keunggulan di atas kertas. Endo meminta timnas Jepang untuk tetap memperhatikan hal-hal dasar dalam sepak bola sebagai upaya untuk tidak meremehkan timnas Indonesia saat ini. Saat ini pun timnas Jepang adalah negara dengan gelar terbanyak dalam sejarah Piala Asia dengan 4 gelar juara. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, tak menampik bahwa Jepang merupakan tim yang kuat di Asia saat ini, namun dia juga optimis Indonesia bisa membawa hasil yang menggembirakan. Di sisi lain, kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia dan juga Jepang. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, skuad Garuda diharapkan bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil yang memuaskan. Semoga perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga nanti membawa hasil yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. PSSI sudah menjajaki komunikasi dengan pemain keturunan incaran yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Esko PSSI Arya Sinulinga yang mengakui saat ini proses dengan pemain keturunan baru sebatas pendekatan. Dia menambahkan untuk beberapa pemain keturunan yang dibidik pun belum bisa diungkapkan. Sebelumnya, kabar PSSI yang disebut membidik Kevin Dykes dan Olen Romani untuk diproyeksikan membela timnas Indonesia disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan. Namun Arya Sinulinga sempat membantah kabar tersebut dan enggan mengungkap siapa pemain keturunan yang tengah didekati. Tentu saja tambahan tenaga dari pemain keturunan diharapkan semakin mendongkrak kekuatan skuad Garuda untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Malut United menjadi tim yang sangat aktif dalam bursa transfer awal musim Liga 1 musim depan. Tim yang baru promosi ke Liga 1 itu telah mendatangkan puluhan pemain anyar demi bisa bersaing di papan atas klasemen. Sampai saat ini Laskar Geraha itu sudah mendatangkan 12 pemain dengan 4 diantaranya merupakan legend asing. Sementara itu beberapa pemain lokal yang didatangkan pun merupakan pemain berlabel timnas Indonesia. Rekrutan yang paling disorot adalah datangnya Yakob Sayuri dan Yance Sayuri dari PSM Makassar. Selain Sayuri bersaudara, Malut United juga mendatangkan bek tangguh dari PSIS Semarang Wahyu Prasetyo yang juga sempat dipanggil ke skuad Garuda. Tak hanya itu, Malut United pun mendatangkan gelandang berusia 29 tahun asal Jepang, Tatsuro Nagamatsu. Sementara itu, di musim depan, Malut United tetap akan menggunakan jasa Imron Nahu Maururi sebagai pelatih kepala.